Ini salah satu penebusan dosa gua. Dan mau sejauh apapun, kalau misalkan niat dan tujuan gua ini sampai nggak terlaksana, bahkan ketika besok gua mati pun kayaknya nggak bakalan tenang sama sekali. Ya tapi nggak gitu caranya. Dan gua udah ikhlas dengan apa yang menimpa diri gua. Dan jangan sampai sahabat-sahabat gua, bahkan sampai anaknya, itu terjadi apapun di tempat ini, cukup gue yang ngalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samsul Mister Horror. Dongeng horor gua kali ini, gua bakal ngelanjutin ceritanya Jaya dan anak-anaknya yang kemarin ada sebuah petualangan tuh. Dan buat kalian yang penasaran dengan kelanjutan ceritanya seperti apa, kalian wajib tonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video gua ke banyak orang. Jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video terbaru tentang gua. Dan buat kalian yang mau ikutan open trip, kalian bisa kunjungi Instagram gue di bawah sini. Dan buat kalian juga yang mau lihat video vlog gue juga, kalian bisa lihat di bawah sini. Dan gak usah banyak basa-basi lagi, kita mulai ke segmen donor. Dongeng horor dimulai. Oke cuy, sebelum masuk ke ceritanya, kita ritual kayak biasa. Gimana puasanya, masih pada lancar apa enggak guys? Dan berita terbaru ini lagi hangat-hangatnya banget sih guys. Ya walaupun udah beberapa lama ya, tapi berita ini lumayan bikin kesel para pendaki, terutama yang nggak bisa nerbangin drone. Jadi kemarin tuh ada sebuah berita, ya gue nggak mau terlalu menanggapi ya. Jadi kemarin tuh ada sebuah berita yang dimana di Bromo itu ada beberapa titik yang katanya itu adalah tanaman ganja gitu kan. Dan ya gue nggak bisa berkomentar banyak lah ya. Gue juga nggak mau nimpalin juga gimana kenapa alasannya bla 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 gitu, karena kasusnya juga masih berlanjut dan kasusnya juga tertutup. Jadi buat ngedapetin informasinya juga agak sedikit sulit. Ya semoga aja gitu kan, semoga aja ya nextnya nggak ada kejadian kayak gitu lagi ya. Jadi sekarang tuh justru gara-gara ada kejadian kayak gitu, mungkin di beberapa gunung, mungkin ya kayak Gunung Merbabu lah, terus tiba-tiba Gunung Gede dan sebagainya, atau beberapa gunung yang memang tidak diperbolehkan pakai drone tuh, pasti orang akan mikirnya tuh kayak gitu, wah jangan-jangan ada sesuatu, jangan ada sesuatu gitu. Walaupun mungkin dari salah satu gunung itu ya berimbasnya jadi ke banyak gunung lainnya. Tapi ya kita doakan semoga nggak ada kejadian sama hal seperti itu lagi lah ya. Dan oke, bakal kita lanjut yang dimana kemarin itu Jaya udah nendang sosok tinggi gede gitu kan, dan mereka pun udah mulai mau ngecamp di salah satu spot. Singkat ceritanya mereka ngecamp nih cuy, setelah ada kejadian dan sebagainya gitu kan, mereka prepare. Jadi pada saat itu pun dibagi jadi dua tenda, yang dimana dua tenda ini pun jadi saling berhadapan dan pakai flysheet juga gitu kan. Jadi mereka udah dapat spot. Singkat ceritanya mereka udah mendirikan tenda. Di situ pun tidak ada obrolan, yang dimana gara-gara semenjak ada kejadian tersebut, tapi dari mereka ini, mereka berenam ini gak muncul rasa takut sedikit pun. Mungkin kalian akan berpikiran karena kan di cerita Ilham Junior yang sebelum-sebelumnya kan emang bocahnya saklek banget gitu kan. Ya sebelum ke situ tuh Ilham ini kan juga sama si Dea ini, anaknya si Jaya nih, mereka juga udah belajar cuy. Maksudnya kayak ya seputaran ngaji, terus pengalaman ilmu tentang survival dan sebagainya gitu. Apalagi kalau anaknya Anggus mah udah jangan ditanya lagi lah gitu kan. Dia jauh lebih tua dan jam terbangnya lebih banyak ketimbang si dua bocah ini. Jadi mereka juga udah bisa lebih menyikapi yang ya bisa dibilang lebih dewasa lah. Singkat ceritanya mereka ngobrol-ngobrol dan sebagainya. Sempet Jaya nanya ke anak-anaknya gitu kan, ke bocah-bocah di situ. Gimana?
kalian pada takut apa enggak? Tapi jawaban mereka enggak kok. Insya Allah kalau selama kita ya dibarengin sama orang-orang yang berpengalaman gitu kan, mereka juga senang-senang aja. Dan ya mereka juga tahu aturan yang dimana dapat kejadian apapun, yang penting jangan panik. Ya mereka enjoy aja gitu kan. Apalagi ada Om Jaya yang dipikirnya tuh yang dimana ya bisa dibilang ditetuakan, iya senior lah pada saat itu. Ya mereka pun akhirnya ya udah tuh sama halnya kayak biasa. Singkat cerita di malam itu nggak ada kejadian apapun. Mereka juga sempet nyalain api unggun gitu kan. Nah yang lain tuh udah pada istirahat gitu kan. Awalnya ada Engkus, ada Joni, terus ada Jaya di luar gitu kan pada ngopi. Tapi seiring berjalannya waktu mereka udah masuk, tinggallah si Jaya sendiri. Si Jaya ini seolah kayak lagi nungguin sesuatu yang pada akhirnya pada saat itu pun benar, ternyata ada satu orang yang entah siapa tiba-tiba nyamperin atau ngedatangin si Jaya. Jaya kondisinya lagi duduk cuy, lagi duduk aja. Ya kalau dulu kan udah tahu sendiri, Jaya itu udah pasti ngibrit aja gitu kan. Tapi pada saat itu Jaya nggak ngibrit sama sekali. Dan seolah kayak memang udah nungguin tuh makhluk atau tuh orang gitu kan, duduk. Terus nggak lama ketika udah mau mendekat, Jaya itu nanya, oh udah datang juga loh. Sempet ada sebuah obrolan yang dimana sosok itu tuh bilang, lu ngapain di sini? Ada perlu apa lagi? Dan ngapain ke tempat ini? Ini adalah bukan tempat yang bisa kalian datangi kapanpun. Dan resikonya itu benar-benar berbahaya. Jaya cuman bilang, ini salah satu penebusan dosa gua. Dan mau sejauh apapun, kalau misalkan niat dan tujuan gue ini sampai nggak terlaksana, bahkan ketika besok gue mati pun kayaknya nggak bakalan tenang sama sekali. Ya tapi nggak gitu caranya. Dan gue udah ikhlas dengan apa yang menimpa diri gue. Dan jangan sampai sahabat-sahabat gue, bahkan sampai anaknya itu terjadi apapun di tempat ini, cukup gue yang ngalamin. Jaya nggak nengok gitu kan ke samping, walaupun si makhluk ini atau sosok ini, orang ini tuh ada di sebelahnya. Dan pada saat itu pun ada Ilham Junior yang pada saat itu ngedenger obrolan mereka berdua. Dan karena memang ngedenger sempet ngintip atau ngeliatin dan merhatiin. Nah Ilham Junior ini nggak tahu itu tuh siapa. Di situ pun Jaya tuh sambil ngobrol panjang lebar ngebahas tentang yang pada intinya adalah si orang ini nggak ngizinin kalau mereka untuk menerusin perjalanan karena beresiko bahaya. Tapi Jaya tetap bakalan nerusin perjalanan apapun konsekuensinya. Memang Jaya ini bisa dibilang balik lagi kayak egois, apalagi sampai ngajak anak-anaknya gitu kan. Tapi di sisi lain juga memang dia juga utang budi atau dia pengen ngebales sebuah keegoisan yang dulu. Dan harus benar-benar dibayar lunas pada saat itu juga. Dan sosok itu pun akhirnya nggak bisa ngelarang si Jaya. Yang dimana ya sudah, kalau memang lu mau nerusin perjalanan, gue cuman bisa kasih beberapa petunjuk. Jadi sosok ini tuh ngasih petunjuk harus pergi ke satu tempat yang dimana tujuannya itu ya di situ gitu kan. Singkat cerita sosok itu pun pergi, hilang begitu aja. Dan ketika sosok itu pergi, Jaya ini pun bilang, Ham, kamu ngintip ya sini. Dan situ pun Ilham tuh kayak tek gitu kan, kayak ngerasa nggak enak. Singkatnya Ilham pun akhirnya keluar. Dan ketika keluar pun Ilham ini langsung nanya, itu siapa? Jaya cuma senyum doang, nggak bilang apapun. Dah, kamu nggak perlu tahu siapa dia. Yang pastinya kelak atau nanti pun kamu akan tahu sendiri itu siapa. Akhirnya mereka ngobrol-ngobrol. Di situ pun ya Jaya ini nyeritain tentang pengalaman pendakiannya sebelumnya. Walaupun memang sebetulnya Ilham juga udah bosen banget ngedengerin cerita perjalanan atau petualangan dari Om Jaya ini cuy. Tapi ya mau gimana lagi, anggaplah menurut Ilham pun pada saat itu buat mengenang temennya. Dan pada saat itu pun Ilham merasa bahwa ya tujuan kesini juga buat nolongin atau nyelamatin temennya gitu kan. Ya dengan artian bukan nyelamatin orang yang lagi mau dievakuasi gitu kan, melainkan cuman sebatas tulang belulangnya doang gitu kan. Setelah obrolan panjang itu, Jaya pun sempat bilang, apapun yang terjadi, Om cuman minta ke kamu, jangan pernah jauh dari Om. Dan jangan pernah lari kemanapun.
apapun yang terjadi kita hadapin berenam. Dan kalau kamu mendengar suara apapun, mau itu suara orang tua kamu, suara Om Jaya sekalipun, kalau perwujudannya nggak ada, jangan pernah kamu ikutin. Di situ pun Ilham cuman manggut doang. Singkat ceritanya, malam itu pun berakhir dengan tentram. Keesokan harinya akhirnya dibagi tugas lah. Jaya ini sebenarnya bukan ngebagi tugas untuk mencari, ya, melainkan ngasih tahu bahwa tujuan kita adalah kesini gitu kan. Dan mereka tuh harus bawa sesuatu atau bawa barang buat perbekalan mereka, termasuk harus bawa plastik. Sedangkan mereka itu nggak bawa tenda sama sekali, cuy. Jadi kayak memang ya area mereka itu di situ. Dan Jaya pun udah dapet udah dapet gambaran di mana iya tulang itu adanya gitu kan, atau tempat tujuan utamanya ada di situ. Singkat cerita, pagi pun tiba, mereka melakukanlah perjalanan pada saat itu. Mungkin sekitaran 2, 3, 4 jam dengan kondisi jalan yang susah, jalur yang rumit, dan itu pun harus dibantu dengan pertalian dan sebagainya. Sebetulnya jarak dari area tenda mereka untuk sampai ke lokasi itu mungkin kalau jaraknya lurus-lurus saja atau landai itu bisa ditembus sekitaran 2 jam. Nah, karena berhubung jalannya ini tuh rumit banget dan susah banget, jadi harus ditempuh tuh ya berjam-jam, cuy. Bahkan sampai setengah hari lebih lah. Bisa dikatakan udah lewat zuhur lah gitu kan. Nah, sampailah mereka di salah satu tebingan pada saat itu. Tebingannya nggak terlalu dalam, nggak terlalu pendek juga. Jadi kalau misalkan harus pakai tali itu harus ada alat bantu juga buat bisa turun ke bawah. Di situ pun Jaya langsung bilang ke yang lain, "John, Gus, kayaknya tujuan kita itu ada di bawah situ. Lu tahu dari mana?" gitu kan. Sempat ada pertanyaan, tapi Jaya nggak bisa ngomong apapun, cuman bilang, "Gue yakin kayaknya memang ada di bawah situ." Ya mereka pun kan nggak bisa ngomong apapun karena memang juga nggak tahu benar, nggak tahu nggak, tapi ya namanya mau nyari ya udah gitu kan. Akhirnya anaknya si Engkus ini langsung satset tuh bikin tali temali gitu kan, gimana caranya supaya bisa turun ke bawah. Tadinya mau dibagi setengah-setengah, dalam artian turun setengah, jaga di atas setengah, tapi Jaya itu nggak ngizinin, dimana mereka semua harus turun ke bawah. Ya mau nggak mau Engkus pun cuma nurut doang pada saat itu. Akhirnya mereka turun semua. Dan ketika turun di situ ada kayak sebuah jejak yang dimana memang ada kayak selembaran kaos atau kain gitu kan. Ketika Jaya ngeliat ini kayak iya memang samar-samar, tapi kayak itu sebuah petunjuk lah. Akhirnya Jaya ini minta ke yang lain buat nyisir di area tebingan ketika di bawah itu. Singkat cerita dicari, ketemulah sama yang namanya Ilham ini. Om sini om. Kenapa? Sampai akhirnya semua pada ngikut, dan pada saat itu pun langsung ditunjuk. Itu apa? Ilham Junior ini nemuin sebuah tulang belulang yang masih menggunakan pakaian dengan kondisi tulangnya itu nunduk. Dan itu senderan di salah satu tebingan. Tapi kayak begini kan. Di situ semua bisa diulang kayak Jaya, Joni, Engkus itu nangis. Jalan perlahan ngedeketin dan cuman bisa nangis doang di situ tuh. Ya, ketika nangis tiba-tiba ditenangin lah sama anak-anaknya ini. Udah tenang om, tenang ya gitu kan. Tenang. Ya udah, yuk apa yang sudah jadi tujuan kita sebaiknya diselesaikan segera. Ya karena memang udah ngedengar omongan dari Ilham dan anak-anaknya yang lain gitu kan. Akhirnya mereka pun coba tegar. Dan akhirnya memang sih sebetulnya itu adalah sesuatu hal yang salah ya. Nggak ada namanya dari tim dan sebagainya. Tapi dengan keyakinan bahwa itu memang adalah sahabatnya. Ya apapun dalam bentuk resikonya, mau nggak mau dia bakal ngambil. Gimana aja nanti urusannya setelah udah ditemuin di kota gitu kan. Jika cerita si bagian tulang belulang itu pure udah nggak ada daging sama sekali cuy. Itu dimasukin ke salah satu wadah atau tempat. Dan anehnya adalah semua nggak ada yang ngerasa takut. Termasuk dari bocil-bocil ini nih. Nggak ada tuh mereka tuh kayak takut atau ngerasa merinding. Nggak sama sekali. Setelah udah ketemu, mereka itu kan langsung mau naik ke atas lagi. Ya udah gantian. Tapi ternyata cuy,
Yang anehnya adalah tali yang ketika mereka turun itu tiba-tiba hilang dan gak tahu kemana. Entah itu ada yang narik, entah itu jatuh pun itu nggak ada sama sekali. Dan ketika ditengok ke atas kan karena nggak kelihatan kan di bagian taliannya itu. Talinya di mana? Sempet nanya, di sini kok, di sini, di sini. Kok nggak ada, kok nggak ada. Akhirnya dicari dulu tuh kan, dicari sampai 1 jam itu dicari nggak ada. Jaya itu cuman diem dan nggak panik, langsung bilang kita cari jalan lain. Kita cari jalan lain gimana caranya supaya kita bisa segera ke atas lagi. Akhirnya dicarilah jalan yang ada sedikit enak, karena kalau misalkan harus muter itu juga nggak tahu putarannya kemana gitu kan. Akhirnya mereka cari, dapatlah satu tempat yang dimana tempat itu adalah lumayan bisa dibilang ekstrim, tapi iya kalau misalkan dipakai manjat atau ngerayap itu kalau pelan-pelan harusnya aman, karena udah dites sama anaknya Engkus sama si Jaya juga. Harusnya aman sih, harusnya aman gitu kan. Yang awal-awalan itu adalah Jaya duluan yang naik. Jaya itu pelan-pelan mastiin setiap pegangan, setiap pijakan itu nggak akan kenapa-napa. Singkat ceritanya baru setengah perjalanan dari tebingan itu sempat diteriakin, Jaya gimana, aman nggak gitu kan. Aman, tunggu dulu gitu kan. Akhirnya naik lagi. Nah ketika udah setengah hampir seperempatnya lagi lah mau sampai, bagian dari tanah tersebut itu seolah kayak ada gempa, dan memang kerasa di bawah juga cuy. Jadi kayak ada gempa gitu. Nah yang mengakibatkan bagian dari tebingan tersebut itu kayak mau longsor. Yang lain pada panik dan teriak, Jaya turun, longsor gitu kan. Jaya pun panik. Nah yang dimana ketika teriakan longsor terus panik karena takut beneran longsor gitu kan, Jaya ini ngejatuhin diri, tapi nggak yang weng gitu, tapi kayak nyerosot gitu. Bahkan itu sampai kayak mau ngegelitik atau hampir mau jatuh bruk gitu. Tapi untung keseimbangan dari Jaya ini bisa. Walaupun memang secara fisik pun dalam artian ya ada baret dan sebagainya lah ya, jatuh gitu kan. Dan untung ketika di bawah sempet ditolongin sama yang lainnya, truk. Ketika udah sampai bawah si Jaya ini langsung ditarik sama yang lain untuk menjauh dari tebingan tersebut, ditarik. Dan ternyata memang benar, tebingan itu tuh langsung ngelongsor begitu aja. Padahal nggak ada hujan, nggak ada apapun. Seolah kayak memang mereka tidak diperbolehkan untuk naik. Jaya yang ngerasa tangannya kesakitan, bahkan sampai berdarah nih cuy. Dia tuh kayak, iya sakit mah sakit tapi ya udahlah. Dan situ pun Jaya ngambil keputusan lagi. Sekarang udah mau sore nih, udah mau menjelang maghrib. Gimana kalau kita cari jalan putar aja? Kayaknya memang kita nggak dibolehin buat jalan sini. Kalian semua siap kan? Kayaknya malam ini akan jadi malam yang panjang menurut penuturan Jaya. Semua pun manggut setuju dan Jaya pun ngasih tahu lagi, jangan pernah ada yang misah dari barisan. Dan apapun yang kalian lihat, kasih tahu apapun yang kalian lihat, jangan pernah ngambil tindakan sendiri-sendiri. Semua pun manggut setuju. Akhirnya mereka jalan. Dan entah jalan itu pun nggak tahu. Jadi intinya ngikutin si Jaya aja tuh pada saat itu. Jalan nyari jalan puteran. Kelewat maghrib atau udah mulai gelap gitu kan, ya anggaplah udah maghrib. Dan Jaya pun ngerasa maghrib, yuk kita sholat dulu tuh. Setelah selesai mereka nggak ngomong lagi dan nggak ada bercandaan apapun. Mereka benar-benar fokus. Nggak ada seperti di tim-timnya sebelumnya yang ada selalu ada bercandaan. Jaya pun nggak mau terlalu banyak bercanda, di mana benar-benar harus fokus karena tujuan mereka udah selesai nih. Tinggal nyari jalan pulang dan bisa pulang ke Jakarta itu dengan selamat. Setelah sholat maghrib ini sampai akhirnya sekitaran entah jam berapa pada saat itu. Jadi ketika selesai sholat maghrib, jam mereka itu seolah mati total. Dan mereka itu ngeliat atau Jaya pun tahu bahwa di depan itu tuh ada sebuah sinar cahaya yang dimana kemungkinan kayak seolah-olah itu adalah sebuah perkampungan. Jaya pun nengok ke belakang dan bilang, John, Gus, jagain anak-anak, jangan sampai mereka kenapa-napa. Mereka itu jalan lah, tek 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 tek, dan sampai di gapura perkampungan itu. Jaya ini bilang, jangan pernah lepas dari zikir atau terus lantunin zikir dan sholawat apapun yang terjadi di dalam. Mereka semua pun manggut tanda setuju. Jalanlah mereka ke sebuah perkampungan itu.
Dan benar, ketika mereka masuk ke sebuah perkampungan itu, seolah sosok warga kampung di situ udah kayak nungguin mereka. Jadi kayak udah dijagain aja, ditatap semua tuh. Jaya pun balik natap dong. Jaya cuman ngomong pelan, selalu ngingetin ke barisan, jalan. Sampai suatu ketika si Dea atau anaknya si Jaya ini itu dipegang tangannya, gitu kan, ketakutan, teriak. Bahkan termasuk Ilham dan anaknya Angkus juga. Cuman kalau dua bocah ini mah bukannya teriak, tapi kayak ngepisin atau kayak pergi kamu pergi gitu kan. Ya ketiga orang tuanya ini ya bisa dibilang langsung buru-buru satset, dimana Jaya itu bener-bener melotot tajam. Lepasin tangan kalian. Jangan pernah berani-berani nyentuh ketiga anak ini. Ditatap balik dong sama Jaya, dan makhluk tersebut pun bukannya takut, malah justru natap balik dan sambil ketawa cekikikan. Jaya yang melihat makhluk tersebut ketawa cekikikan, jalan pelan langsung ngegampar, pleng. Jaya yang kali ini tuh benar-benar bukan Jaya yang sebelum-belumnya gitu kan. Makhluk itu pun langsung ngerasa kesakitan dan kabur. Bahkan beberapa makhluk yang ada di desa itu pun seolah kayak minggir gitu kan. Singkat ceritanya, kampung Demit ini atau kampung gaib ini udah kelewatin dan mereka sampai di pintu keluar dari gapura tersebut. Setelah keluar dari pintu gapura, tiba-tiba Angkus ini teriak, "Jai, dia pingsan." Kaget dong Jaya ini ketika dilihat, astagfirullahaladzim. Bagian dari badannya itu demam panas dingin. Jaya pun langsung, yaudah biar anak gua aku gendong sendiri. Digendong tuh sama Jaya. Dan ketika digendong pun seolah kayak teringat dengan kejadian yang sebelumnya atau kejadian yang sebelum-sebelumnya tuh, yang dimana saling gendong gitu kan. Di situ pun Jaya tuh kayak, gimana caranya lu harus selamat. Dan apapun yang terjadi, 6 orang ini harus pulang dengan keadaan selamat. Jalan terus, dan singkatnya di belakang kedengeran suara langkah kaki yang dikira tuh kayak banyak, tapi perlahan-perlahan sosok yang ngikutin mereka itu adalah sosok yang tinggi besar. Pas Jaya natap, astagfirullahaladzim. Jaya minta ke semuanya buat berlindung di belakangnya si Jaya. Jaya minta Kang Kus, tolong jagain anak gua. Jaya langsung natap tajam ke makhluk itu dan bilang, pergi lu dari sini dan jangan pernah ganggu rombongan gua lagi. Sosok itu cuman bisa ketawa sampai akhirnya ngibasin sebuah tangannya tanpa AIUEO, dan Jaya itu kena kehantem cuy. Badannya itu kayak truk, sampai lempar bahkan melayang. Ilham dan anaknya Angkus yang lihat omnya ini langsung melayang, semuanya panik. Ilham itu langsung menatap melotot tajam ke makhluk itu dan bahkan teriak, "Woi, apaan lu? Berani-beraninya combo kayak gitu." Dan itu tuh udah dilarang sama Joni sama Angkus. Tapi masih tetap aja Ilham ini lari sekencang-kencangnya kayak mau nerjang dan mau nendang. Emang dibocah kagak ada akhlaknya. Tapi karena mau bantuin omnya kali kan. Dan sempet ditahan juga sama anaknya Angkus tuh. Sempet tapi nggak bisa cuy. Jadi kayak mau dirawel gini tapi udah keburuan nggak kena gitu kan. Ya lari sekencang-kencangnya Ilham Junior ini tiba-tiba kayak dihantam lagi dan melayang juga. Dan kali ini adalah anaknya Angkus itu diem dan natap tajam ke makhluk tersebut. Anaknya Angkus cuma nginjek tiga kali gitu kan bumi. Tiba-tiba dari bumi tersebut cuy ada sebuah kepulan asap yang dimana perlahan asap itu tuh kayak setipis sampai akhirnya asap itu tuh kayak orang lagi bikin tabunan cuy, banyak banget. Dan makhluk tersebut sampai teriak-teriak sampai seolah kayak kepanasan, dan asap itu cuman ngelilingin dari makhluk tinggi besar itu doang. Dan ketika asap itu udah ngelilingin, ada sebuah teriakan jeritan dari makhluk tersebut seolah kayak kesakitan. Angkus sama Joni cuman saling lirik aja, nggak tahu apa yang terjadi. Bahkan Angkus pun baru tahu bahwa anaknya bisa kayak begitu. Singkat cerita, setelah dari asap itu pun kayak seolah ngemakan tuh makhluk gede gitu kan. Setelah selesai pun
Akhirnya langsung buru-buru nyari Ilham sama si Jaya. Dicari, alhamdulillah ketemu. Dengan kondisi mereka berdua pingsan. Mereka semua bingung lah kan. Akhirnya ya udah gini, kamu bawa Dea biar dua-duanya digendong gitu kan. Jadi kayak satu orang satu, dengan kondisi ada yang bawa bagian dari tulang-tulangnya juga kan. Ya udah tuh mereka setuju dengan kondisi digendong. Dan mereka pun nggak tahu sebenarnya arah digendong itu kemana. Nah ketika mereka lagi nggak tahu nih ke arah kemana, bahkan jam pun nggak tahu, mereka ngerasa udah kecapean. Mereka cuma bisa istirahat, nyender. Dan Engkus pun pada saat itu ngambil keputusan yang dimana Engkus ini bilang, kayaknya kita satu malam harus beristirahat di sini, nggak bisa nerusin perjalanan lagi. Karena kalau harus nerusin perjalanan nanti bisa kenapa-napa gitu kan. Mereka semua setuju tuh kan, mereka semua setuju. Singkat cerita, mereka itu akhirnya kayak ketiduran karena memang udah faktor kecapean. Bangunlah siang, dan ketika bangun siang pun 3 orang ini masih belum siuman. Entah Ilham, entah Jaya, entah Dea gitu kan. Mereka semua nggak bangun. Akhirnya Engkus ini ngambil keputusan lagi, kalian semua pada kuat kan, yaudah yuk kita jalan lagi. Mereka jalan lagi tuh cuy. Mereka jalan sepanjang perjalanan, nggak tahu kemana arah dan tujuannya. Mereka tuh terus-terusan jalan. Singkat cerita, udah di pertengahan hari, mereka juga udah ngerasa kecapean ya. Udah nggak tahu mau gimana pun. Di situ tuh tiba-tiba didatangin sama orang yang dimana ketika Engkus dan Joni ngeliat, mereka cuma bisa diem melongo. Karena yang dilihat adalah sosok Asep. Asep nyamperin, alhamdulillah kalian selamat sampai sini. Asep cuman bilang, arah tujuan kalian ke sana. Dan nggak jauh dari sini, kalian bisa pulang. Makasih ya. Dan salam buat ke mereka bertiga, yaitu ke mereka yang pingsan. Dan ketika dalam pingsannya, Jaya itu sempat ngucapin nama Asep. Mereka juga sempat ngelirik, tapi ketika ucapan dari Jaya yang kayak ngelindur gitu nyebutin nama Asep kan semua otomatis ngelirik gitu kan. Dan ketika dilihat lagi, sosok Asep ini tiba-tiba hilang. Mereka berdua lagi-lagi nangis lagi. Dan gak pikir panjang, gara-gara ya mungkin itu adalah sebuah petunjuk. Akhirnya mereka terus jalan ngikutin apa yang ditunjukin sama Asep ini cuy. Dan ketika mereka jalan mungkin sekitaran 1 jam, akhirnya mereka sampai di area tenda mereka lagi. Mereka itu udah seneng banget, dan ketika sampai pun itu udah sore banget. Ketika udah sore ini udah mulai nih, udah ada siuman yang dimana dari si Dea dan sebagainya itu udah mulai membaik lah, atau udah bangun kan. Tapi ada keanehan yang dimana anaknya Jaya ini masih belum pulih normal. Bekas pegangan dari yang sebelumnya dari kampung gaib itu benar-benar hitam cuy, atau benar-benar berbekas gitu kan. Nah ketika udah kayak gitu, akhirnya Jaya pun ngumpulin tenaga, makan dan sebagainya, dan bilang, kita harus buru-buru segera pulang dari sini. Apapun yang terjadi malam ini kita harus balik. Mereka semua kayak ngerasa kaget. Kenapa? Nggak perlu ada yang dibawa barang apapun. Kita harus pergi dari sini. Jaya tuh nggak bisa ngejelasin ke yang lainnya, tapi ya sudahlah, mereka semua nurut. Walaupun Jaya juga sebenarnya masih lemes banget. Akhirnya teruslah mereka pulang pada saat itu dengan kondisi Jaya ngegendong si Dea ini cuy. Terus jalan di sepanjang perjalanan. Mereka itu seolah kayak diawasin. Tapi ternyata ketika mereka sadar bahwa mereka itu diawasin, ada sebuah teriakan dari belakang. Apapun yang terjadi, jalan terus ke depan, jalan terus ke depan. Ya, suara itu mereka itu kenal. Yang kenal itu cuma 3 orang doang. Suara itu adalah suara Asep. Lagi-lagi mereka bisa nangis, yang dimana iya di hari-hari seperti itu pun lagi-lagi Asep nolongin mereka gitu kan. Akhirnya Jaya ini cuma bilang terus jalan, terus jalan, terus jalan. Akhirnya terus jalan, nggak tahu tuh di belakang itu ada kayak kedengaran suara petasan, ban betus duar gitu kan. Ilham ini sempat pengen nengok sebetulnya, tapi dilarang sama aku, jangan pernah nengok ke belakang terus. Akhirnya terus lari sekencang-kencangnya, dan seolah mereka itu nggak tahu capek atau nggak punya rasa lelah. Mereka tuh bisa keluar dari hutan tersebut, dan ketika udah keluar mereka cuma bisa Alhamdulillah, mereka cuma bisa ngerebahin badan aja. Mereka cuma bisa ngerebahin badan doang. Singkat cerita, setelah dari kejadian itu pun mereka itu langsung buru-buru pulang dan ngurus-ngurus tentang
yang mereka ketemuin tuh cuy, yaitu tulang-tulang gitu kan, diurus-urus sebagainya. Singkat cerita, tulang-tulang itu bener dari tulang dari si Asep, dan akhirnya dikuburin dengan layak. Dan ya kayak dia ini emang kayak semacam ketempelan, tapi alhamdulillah bisa diobatin dan bisa disembuhin oleh warga-warga sekitar lah. Jadi nyembuhinnya sama orang-orang Kalimantan tersebut gitu kan. Dan setelah disembuhin pun alhamdulillah Jaya pada saat itu udah nggak punya rasa bersalah dan langsung layat atau bisa dikatakan ziarah ke makam Ilham, ke makam Asep gitu kan, yang bilang dimana tugas gua udah selesai, anak-anak lu udah bisa naik gunung. Ya gua nggak selamanya bisa nemenin mereka, tapi semoga aja anak lu nggak sebarbar diri lu dan bisa ngejaga keselamatannya di gunung nggak seperti bapaknya, sambil senyum tipis. Dan Jaya juga bilang ke Asep, Sep, maafin gua ya dulu, gua udah egois, dan kali ini gua pun ngucapin terima kasih. Di akhir setelah ngambil tulang itu tuh kayak seolah masih dibantuin, dan setelah dari pamitan seolah kayak ada dua sosok yang ngeliatin, atau Jaya pun merasa bahwa sahabatnya itu ada di situ gitu kan, tapi Jaya cuma bisa senyum. Dan singkat ceritanya pulang, dan alhamdulillah setelah dari kejadian itu rasa bersalah Jaya udah hilang sepenuhnya. Dan ketiga orang ini udah pensiun dari pendakian, tinggal ada anaknya Engkus, anaknya Jaya, dan ada anaknya Ilham gitu kan, 3 orang doang nih. Jadi mereka ini udah jadi satu tim yang benar-benar wah banget. Ya intinya penerus dari orang-orang tuanya. Ya buat kelanjutan nanti cerita trio ini gimana, kalian nanti bisa pantengin sendiri lah ya. Dan semoga nanti cerita ini cepet-cepet kelar, jadi gue bisa ceritain yang full versi mereka tanpa ada pengawalan orang tuanya. Intinya tungguin aja dan pantengin terus saja. Dan sampai akhirnya cerita ini pun selesai. Ya yang bisa diambil dari cerita mereka itu tentang persahabatan, kesetiaan, keegoisan dan sebagainya. Ya intinya segala sesuatu yang positifnya silahkan kalian ambil lah ya. Apapun yang negatifnya pokoknya kalian buang. Gua Samsul undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.